Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Atullah Surya dari kelas 10 MIA 2. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang materi pendidikan agama Islam mengenai tata cara berwudu. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua hadisnya, yang ketiga tata cara pelaksanaan wudu dan sunnah-sunnahnya, lalu yang keempat hal-hal yang membatalkan wudu dan manfaat berwudu. Baik, pertama, apa itu wudu? Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk berwudu sebelum melaksanakan ibadah sholat. Wudu bertujuan untuk membersihkan diri kita dari najis sehingga kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita dalam keadaan suci dan bersih. Tapi berwudu itu dilakukan untuk membasuh najis-najis kecil kita. Jika najis besar, kita diwajibkan untuk mandi wajib. Baik, kita lanjut. Tata cara berwudu dan sunnah-sunnah wudu. Baik, perintahnya dulu. Perintah berwudu ada di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah kamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu hingga sampai kedua mata kaki. Ada di Quran surah Al-Maidah ayat 6. Begitupun yang termaktub dalam sebuah hadis, ada juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Berarti saking mulainya wudu ini, kita harus melaksanakan wudu dari awal hingga akhir agar salat kita sah, insyaallah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Tata cara berwudu dan sunnah-sunnah wudu. Sebenarnya tata cara wudu itu ada yang memakai sunnah dan tidak memakai sunnah. Sunnah berwudu itu ada apa? Sunnah berwudu itu pertama adalah berkumur-kumur. Yang kedua itu adalah membasuh kedua telinga kita. Itu adalah sunnah wudu. Boleh dilakukan atau boleh tidak. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tata cara berwudu dengan menggunakan sunnah-sunnahnya. Yang pertama kita berniat. Apa niatnya wudu? Niat wudu adalah nawaitu wudu'a lirafil hadasil ashgori fardan lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat berwudu untuk membersihkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita yang pertama-tama apa? Kita membasuh lengan tangan kita. 1, 2, 3 menggunakan air mengalir. Sampai sini saja ya. Lanjut yang kedua, setelah itu kita berkumur-kumur. Berkumur-kumur airnya tidak usah ditelan, tapi cukup kita ambil airnya, lalu kita kumur-kumur, letihkan. Ambil airnya, kumur-kumur sedikit saja, letihkan. Ambil airnya, dikumur-kumur lalu diletihkan. Setelah itu yang ketiga kita membasuh kedua muka. Membasuh kedua muka itu bisa juga dari muka seperti ini sampai ke kepala bisa. Tapi membasuh muka itu juga bisa diwajibkan. Beberapa ulama berpendapat kita harus menggosok kedua muka kita. Jadi kita ambil air ya, kita ambil air lalu kita gosokkan kedua muka kita ya. Ambil air lagi, gosokkan kedua muka kita, ambil air, gosokkan kedua muka kita. Seperti itu ya. Lanjut yang keempat ya, tadi yang keempat itu adalah membasuh tangan hingga ke siku. Bagian tangan yang wajib dibasahi adalah mulai dari ujung kuku hingga ke ujung sikut ya. Jadi ambil ada air mengalir nih, ambil ujung sikut seperti ini. 1, 2, putar lagi, 3 ya, sebelah sini juga 1, 2, 3. Setelah itu yang kelima yaitu adalah mengusap kepala atau rambut. Nah, ini tidak perlu digosok seperti muka tadi. Cukup kita usapkan ke kepala rambut-rambut kita sebanyak 3 kali saja. Ambil airnya lalu usapkan. 1, lalu 2, ambil airnya lagi, 3. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi adalah setelah membasuh itu adalah membasuh kedua telinga. Nah, membasuh kedua telinga ini bisa dengan satu persatu. Bagian kanan dulu seperti ini, ambil airnya, dipaskan sedikit penting basah nih, tidak perlu masuk ke dalam, tidak perlu airnya dimasukkan, tapi cukup ambil sedikit saja, basahkan sedikit tangannya, lalu ambil seperti ini nih, diputar, ambil lalu gini putar. Nah,
Sebelah sana sini juga sama, ambil airnya sedikit saja, tidak usah dibanjirkan ke dalam telinga. Ambil sedikit, buang, basahkan, lalu putar. Setelah itu selesai. 3 kali juga. Mau langsung saja seperti ini di air kedua, ampunkan seperti ini juga bisa. Jadi tergantung bagaimana kita melaksanakannya. Setelah itu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini caranya membasuh kaki sampai mata kaki itu kita gunung sana juga ya. Setelah itu kita basuhkan. Jadi dari ujung sampai tadi ini seperti kaki, misalnya contohkan kaki. Kaki ini kita basahkan kakinya, gosok-gosok sampai ke dekat ini kita ya. Mata kaki naik ke atas lagi ya, naik ke atas sini ke tulang kering. Nah, seperti itu saja. Basahkan, digosok-gosok sedikit kuku-kukunya, ini kakinya misalnya digosok-gosok sedikit, naik digosok-gosok sedikit kakinya sebanyak 3 kali, kaki kanan dan kaki kiri. Setelah itu tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah berurutan. Jadi semua tata cara wudhu itu tidak boleh dilakukan dengan yang akhir ke awal, yang awal ke akhir, tidak boleh. Harus dilakukan secara tertib atau berurutan. Nah, setelah tertib kita akan membacakan doa selesai wudhu. Doa selesai wudhu ini ada yang bisa pendek, ada yang bisa panjang. Dengan panjang saya bacakan. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadiqas salihin. Kita juga boleh membacanya syahadatnya tidak usah, cuma Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadiqas salihin. Boleh sampai situ saja atau mau panjang juga boleh. Selanjutnya kita akan masuk yaitu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Oke, yang pertama yaitu adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur ya. Seperti misalnya buang air kecil, ya kan? Itu juga membatalkan wudhu karena termasuk hadis kecil. Yang kedua, buang air besar itu juga membatalkan wudhu. Itu tidak diperbolehkan untuk melanjutkan sholat. Dia harus mengambil wudhunya lagi sesuai dengan tata cara yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, hilangnya akal atau orang yang, mohon maaf nih, sedikit saya kasarkan sedikit, orang yang hilang akal atau orang yang gila. Itu tidak boleh, itu wudhunya sudah hilang. Karena cara berwudhu itu harus punya akal yang sehat agar dia bisa menjalankan wudhu tersebut secara tertib atau berurut. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dewasa. Jadi kita laki-laki yang sudah balik, itu yang sudah sunat atau sudah mimpi basah, itu tidak boleh menyentuh kulit tangan perempuan atau kulit perempuan yang bukan mahram kita, kecuali ibu kita, saudara kita, atau kerabat yang masih ada dalam hubungan darah. Itu juga kita bersentuhan, itu tidak masalah insya Allah. Yang keempat, menyentuh aurat kemaluan atau dubur belakang dengan tangan kita tanpa pelapis. Jadi misalnya kita pakai celana udah berburu tidak sengaja kena nih, nah itu wudhunya sudah batal. Jadi dia harus mengulang kembali lagi wudhunya secara tertib dari awal hingga akhir. Jadi itu sudah batal ya. Begitu dia kira-kira hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa sih manfaat wudhu dalam kesehatan? Banyak sekali versi manfaat wudhu dalam kesehatan ya. Yang pertama itu dipercaya dapat membuang kotoran-kotoran di hidung, membuang kotoran-kotoran di telinga kita, lalu apalagi membuat badan kita menjadi lebih segar, membersihkan juga kulit kita mungkin yang sudah lelah beraktivitas sehari-hari. Jadi wudhu masya Allah ada banyak sekali manfaatnya. Dan wudhu ini juga tidak mesti dilakukan ketika masa sholat. Di luar sholat pun kita masih bisa melakukan aktivitas wudhu ini. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila kepanjangan saya mohon maaf sekali. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.